Salam sobat-sobat muda, apa kabar? Harapan Om semua sehat-sehat ya, baik-baik semua ya. Semua dalam lindungan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Bangkit semangat ya. Ya, saya ingin mengajak rekan-rekan muda pada malam hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kalian untuk maju tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami beribadah, memuji menyembah Engkau bersama anak-anak muda kami. Kami rindu diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus menolong kami, mampukan kami mengerti, melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, pada malam hari ini, rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Seorang muda yang akan menginspirasi kita untuk bisa berkarya bagi Tuhan, ya. Yang muda yang berkarya itu untuk kita renungkan pada kesempatan malam hari ini. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 11. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 sama Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkiah kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja, hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Yang muda yang berkarya. Seorang muda bisa memiliki semangat untuk Tuhan dan kepentingannya setingkat atau bahkan melebihi orang tua. Jadi kalian anak-anak muda, kalian yang muda, kalian bisa berkarya untuk Tuhan. Kalian bisa bekerja untuk Tuhan. Kalian bisa berbuat banyak hal untuk Tuhan. Nah, hal itu terlihat dalam hidup Yosia. Nah, pada nas bacaan kita hari ini, dia berumur berapa anak-anak muda? Nah, dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Yosia berumur 8 tahun diangkat menjadi raja. Ya, luar biasa. Ya, umur baru 8 tahun, tetapi ia melakukan restorasi besar-besaran di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahannya. Itu luar biasa, ya. Baru anak kecil, ya, usia 8 tahun, berkembang menjadi anak remaja, anak pemuda, ya, seperti kalian. Tetapi luar biasa apa yang ia lakukan. Ia dipakai oleh Tuhan, ya.
ia dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas yang luar biasa. Nah, coba kita lihat dalam firman Tuhan ini, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukannya, ya, sehingga bisa yang muda, yang berkarya. Nah, yang dilakukan oleh Yosia di sini, kita melihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dalam firman Tuhan ini, Yosia melakukan pemugaran terhadap bait Allah, ya. Yosia memiliki kepedulian untuk membangun kembali bait Allah yang telah porak-poranda karena ulah para pendahulunya, ya. Nenek moyangnya adalah Amon, bapaknya adalah Manase, ya. Nenek moyangnya ini adalah jahat di mata Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja pada saat itu, mereka tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi Yosia yang kecil ini, ya, Yosua yang masih remaja, yang masih muda ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena apa? Ya, oleh karena dia meskipun muda, ia bisa berkarya. Ia dipakai oleh Tuhan, ia alat di tangan Tuhan. Nah, hal itu terjadi karena dia memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu sebabnya, makanya yang muda yang berkarya. Nah, kalian anak-anak muda, kalian bisa berkarya, ya. Kalian bisa melakukan banyak hal. Ya, kita bersyukur bersama gereja kita. Puji Tuhan, sudah lama kita berdoa, sudah lama kita bergumul. Namun puji Tuhan, dalam beberapa bulan ini kita sudah memberikan uang muka 150 juta. Kita sedang bergumul sekitar 30 juta lagi, ya. 20 juta ada di kas kita. Tinggal 30 juta kita bergumul untuk memberikan developer itu, sehingga genap nantinya 200 juta. Dan saat ini juga berkas-berkas, ya, sudah dibawa ke developer, dan developer mungkin hari Senin nanti akan membawa ke bank BTN, ya. Jadi doakan itu, ya, anak-anak muda, kalian bisa berkarya, kalian bisa berguna, kalian bisa melakukan banyak hal. Untuk itu anak-anak muda, ya, kita merindukan rumah tempat kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Kalian bisa berkarya, kalian bisa bekerja, ya, kalian bisa membantu, ya. Jadi kalian yang bekerja, yang sudah diberkati oleh Tuhan, bisa membantu untuk kelanjutan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan ini. Dia tidak mau melihat bait Allah yang merupakan perwujudan dari kehendak Allah diabaikan, ya. Memang sangat menyedihkan bagaimana keadaan bait Allah, ya, saat itu, ya, porak-poranda, ya, tidak karuan, tidak ada yang mengurus, ya. Tetapi Yosia melakukan hal yang luar biasa di depan Tuhan. Usia tidak menentukan kesungguhan seseorang kepada Tuhan. Justru di usia muda ada banyak orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan memakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi anak-anak muda, kalian bisa berkarya, kalian bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan, ya. Bisa banyak melakukan banyak hal, ya. Jadi jangan dengan situasi dan kondisi seperti ini menutup diri, ya. Seakan-akan apa yang harus saya lakukan? Tidak ada. Tidak bisa dan sebagainya. Nah, kalian bisa melakukan banyak hal di saat-saat, di situasi-situasi, kondisi-kondisi seperti ini, ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Banyak orang muda yang Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya bagi gerejanya. Nah, adakah Anda adalah salah satu, ya, yang bisa dipakai oleh Tuhan? Saya percaya, ya, sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Kalian dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi yang muda, yang berkarya, yang melakukan pemugaran terhadap bait Allah, itu luar biasa. Seorang anak muda, kalian pun bisa melakukan itu. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosia di sini, ya, yang muda, yang berkarya, yang dilakukan oleh Yosia di sini ayat 11 mengatakan kepada kita, segera sesudah raja mendengar perkataan kita Taurat itu dikoyakkannya pakaiannya, ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Yosia, menjunjung tinggi Taurat Tuhan, menjunjung tinggi Taurat Tuhan. Sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu dikoyakkannya pakaiannya. Yosua menjunjung tinggi kebenaran firman Allah dalam hidupnya, ya. Jadi ketika para
tukang-tukang, para pekerja-pekerja di bait Allah memeriksa bait Allah, ya, untuk mau diperbaiki. Mereka menemukan kitab Taurat, ya. Ketika kitab ini diketemukan, ya, Raja Yosia sangat bersukacita. Raja Yosia sangat bergembira, senang sekali, seperti ia melihat intan permata, berlian yang tak ternilai harganya ketika ia melihat kitab Taurat itu. Nah, luar biasa. Nah, Yosua begitu menjunjung tinggi kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah lewat mengoyakkan pakaiannya segera setelah dia mendengarkan firman Tuhan tentang hukuman yang akan menimpa Yehuda karena dosa-dosa mereka itu. Jadi ketika Yosia melihat kitab Taurat itu, ia mengoyakkan pakaiannya, ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan bahwa Tuhan, kitab-Mu tidak terjaga, kitab-Mu tidak terpelihara, kitab-Mu tidak pernah dibaca, direnungkan. Hamba bersyukur, kami bisa kembali melihat kitab Taurat-Mu. Dan kami melihat bagaimana firman-Mu ini berkata bahwa hukuman-hukuman tidak akan terelakkan lagi bagi kami apabila kami tidak bertobat dan tidak mencari Tuhan. Yosia begitu menjunjung tinggi Taurat Tuhan. Yosua begitu memperhatikan firman Tuhan. Yosia begitu cinta kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kalian anak-anak muda? Apakah situasi COVID-19 ini membuat kalian tidak pernah lagi membaca firman Tuhan? Tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi beribadah? Saya berharap tidak terjadi hal-hal seperti itu. Biarlah apa yang terjadi dengan Yosia, ya, ia bangkit, ia semangat, ia mengajak kembali orang Israel untuk kembali kepada firman Tuhan, back to Bible, ya, kembali kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ayo kita cinta kepada firman Tuhan. Ayo kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu iya dan amin, ya, iya dan amin. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Usia muda tidak menjadi halangan untuk memahami dan mentaati kebenaran firman Tuhan dengan baik. Justru di usia yang sangat muda ini kita bisa lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu akan kebenaran firman Tuhan. Cinta akan firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Cinta firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Nah, usia muda sangat-sangat membanggakan, ya. Lewati usia muda itu dengan penuh cinta kasih dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Justru di usia muda lah ada banyak orang mempertaruhkan hidupnya untuk pergi ke negeri yang jauh karena mereka percaya kepada firman Allah dan mau mentaati perintahnya untuk memberitakan Injil. Nah, pada saat terjadi KKR yang dipimpin oleh pendiri CMA, Gereja Tema Injil Dunia pada saat itu, ya, Dr. Abe Simpson, ya, melaksanakan KKR dan menantang para anak-anak muda untuk mau diutus pergi untuk memberitakan Injil. Salah satu anak muda itu adalah Dr. R.A. Jeffrey, ya, pendiri SPT Jeffrey Makassar. Dia seorang anak muda. Dia menangkap firman Tuhan itu. Roh Kudus menggerakkan hatinya sehingga ia maju ke depan. Saya mau diutus untuk pergi memberitakan Injil. Luar biasa. Anak-anak muda, kalian pun bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Kalian bisa melayani Tuhan. Kalian bisa memberitakan Injil. Apapun bisa kalian lakukan untuk Tuhan. Hai anak muda, inilah waktunya bagi Anda untuk berkarya dalam menjangkau banyak jiwa, membangun tubuh Kristus dimanapun Anda saat ini berada. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini anak-anak muda menggugah semangat kita, memberikan dorongan kepada kita bahwa COVID-19 ini banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Menolong orang-orang di sekitar kita, membantu orang-orang di sekitar kita, meneguhkan, menguatkan iman orang-orang di sekitar kita. Jangan diam, tetapi mari kita bergerak, mari kita bangkit, mari kita semangat anak-anak muda yang berkarya. Itu yang bisa kalian lakukan anak-anak muda. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur pada
kesempatan malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kami melihat bagaimana Yosia yang dilantik masih sangat anak-anak betul pada saat itu. Usianya baru 8 tahun. Berkembang menjadi anak remaja, anak pemuda yang memang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan restorasi perubahan besar-besaran di kerajaan Yehuda. Ia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, yang muda, yang berkarya. Kami pun anak-anak muda di tempat ini bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, melayani orang lain, memberikan kekuatan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami, berkati seluruh anak-anak muda kami, berkati mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.